Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala: Huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kata beliau, lamma dzakara jalla wa ala annahu qadirun 'ala al-ihya wal imatah, tatkala Allah telah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk menghidupkan dan mematikan, bayyana minnatahu 'alal ibad. Maka di sini dalam ayat ini 29 Allah menjelaskan anugerah pemberiannya kepada hamba-hamba. Bi annahu khalaqa lahum ma fil ardi jami'a. Bahwasanya Allah telah menciptakan untuk mereka semua yang di bumi. Huwallazi khalaqa lakum. Dialah ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian. Lakum di sini lamnya ada dua makna. Makna awal untuk menunjukkan ibahah, lil ibahah. Ya, Allah ciptakan untuk kalian, yakni mubah, boleh untuk kalian semua yang di bumi. Kubihat lak atau abahtu lak, artinya mubah. Yang kedua untuk ta'lil. Jadi dia telah menciptakan bumi li ajlikum, untuk kalian. Untuk kalian, dan mubah untuk kalian semua yang di bumi ini. Sehingga yang sudah kita baca, Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, juga disebutkan Ibnu Utsaimin, fi hadhil ayah al-karimah, ayat yang mulia ini dalil ala anna al-asla bil asya' libahah wa taharah. Bahwasanya hukum asal yang ada di dunia ini untuk kita, untuk hamba Allah, untuk manusia itu mubah dan suci. Mubah, halal, boleh dimakan, diminum, dan suci. Hukum asalnya, selama tidak ada dalil yang menerangkan haramnya dan najisnya, yaitu mubah, halal, dan suci. Karena semuanya diciptakan untuk kita, mubah untuk kita. Ini lam badalakum itu dita'lil dan lilibahah. Summa istawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala istawa ila sama. Saudara As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya lafaz istawa itu di dalam Quran ada 3 makna. Yang pertama, istawa dalam keadaan tidak diiringi dengan huruf untuk ta'addi. Istawa tanpa ada setelahnya huruf jar untuk menjadikan muta'addi. Kalau ini maka bermakna kamal, bermakna tamam, sempurna. Sebagaimana firman-Nya, walamma balagha ashuddahu
wastawa. Istawa di sini jadi kamula, telah sempurna, telah sampai saatnya dan telah sempurna. Yang kedua, istawa muadda, yakni ada setelahnya huruf ala. Istawa ala, Ar-Rahman ala al-istawa. Ala setelahnya atau sebelumnya. Istawa ala al-ars atau ala al-ars istawa. Seperti ini, maka maknanya adalah ala wartafa. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Yang ketiga yang sedang kita baca di sekarang, istawa ada setelahnya ila. Istawa ila sama. Nah, ini sebagai menukil Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada dua pendapat para ulama Ahlus Sunnah. Ada yang mengartikan istawa ketika muadda dengan ila juga artinya ala wartafa. Dan sebagian ulama kita menyatakan, iya, kalau istawa itu muadda, huruf setelahnya itu ila, maka makna itu adalah qasada. Seperti diantaranya setelah pada Sa'di rahimahullah, kata beliau, wa taratan takun bi ma'na qasada kama idza uddiyat bi ila, kama fi hadhil ayah. Sebagaimana dalam ayat ini. Ya, summa istawa ila sama, ini summa qasada ila sama. Kemudian ya menuju langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Allah pun menciptakannya, menyempurnakan ciptaannya dengan 7 langit. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu pada segala sesuatu maha mengetahui. Ini ayat yang ke-29. Pada yang pertama, dari ayat ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah minnatullahi taala ala ibadihi. Ini adalah anugerah Allah kepada hambanya. Menerangkan, menyebutkan minnahnya, mengingatkan akan anugerah yang Allah berikan, pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bi an khalaqa lahum ma fil ardi jami'a. Di mana Allah telah menciptakan untuk mereka semua yang di bumi ini. Fa kullu syai'in fil ardi fa innahu lana walhamdulillah. Semua yang di bumi itu untuk kita, walhamdulillah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala ajab, yang mengherankan. Ajab itu bisa bermakna kagum, bisa bermakna ingkar. Kalau bermakna ingkar berarti heran. Yang mengherankan, anna minan nas, ada sebagian orang, man sakhara nafsahu, ada yang mau menghinakan dirinya, lima sakharallahu lahu, kepada sesuatu yang padahal Allah telah menundukkannya untuk dia. Maksudnya dunia. Dunia itu Allah tundukan untuk kita, Allah ciptakan untuk kita. Tapi ada, kata beliau, sebagian orang yang heran, yang aneh, itu malah mau menghinakan dirinya kepada dunia. Padahal dunia itu ditundukkan oleh Allah untuk dia. Fa khadama dunya, dia malah menjadi budak dunia.
walam takhdumhu, bukan dunia yang membantu dia, itu dia menjadi khadamnya dunia. Wasara akbar hammi dunia, sehingga yang menjadi perkara pentingnya di hidup ini adalah dunia. Jam'ul mal wa tahsilul jah, mengumpulkan harta, yang meraih kedudukan-kedudukan emas badhari. Ini yang mengherankan kata beliau. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dunia untuk dia, bukan untuk dia menghinakan dunia, menghinakan diri kepada dunia. Yang kedua, apa yang tadi dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, annal asla fi kulli ma fil ardi halil. Hukum asal pada semua yang di bumi ini adalah halal. Kalau dalam istilah beliau tadi, bahasa beliau mubah dan ibahah dan taharah. Isi Ibnu Taimin halal. Min asyjarihi wa miyahihi wa thimarihi wa hayawan wa kadzalik. Ya, pohon-pohonnya, airnya, buah-buahannya, hewan-hewannya, hukum asalnya adalah halal. Hadhihi qa'idah 'azimah. Sehingga kata beliau binan ala hadza, berdasarkan kaidah yang agung ini, bahwasanya semua itu halal hukum asalnya. Law anna insanan akala syai'an min asjar, kalau ada seorang memakan satu pohon tertentu, satu jenis tanaman tertentu, pohon tertentu, faqala lahu ba'dun nas, ada orang bilang hadza haram, ini haram. Fal muharrim yutalab bidalil, maka yang menyatakan haram dituntut untuk datangkan dalil. Iya. Kenapa? Karena hukum asalnya yang di bumi ini mubah, halal, suci. Barang siapa yang menyatakan haram, menyatakan najis, menyatakan tidak boleh, harus datangkan dalil. Demikian juga, walau anna insanan wajada ta'iran yatiru farama wa asaba wa mata wa akala, dia dapatkan ada burung terbang, kemudian dia mungkin menembaknya atau yang memanahnya, kena, kemudian tentunya dia baca bismillah, dia sembelih, atau mungkin meninggal, dia mati telah disebut ditembaknya dengan baca basmalah, menembak dengan basmalah, kemudian makan. Kemudian ada orang bilang ada haram, ini burung haram. Fal muharrim yutalab bidalil, yang menyatakan haram dituntut bawakan dalil. Kenapa? Karena hukum asalnya hewan-hewan, pohon-pohon, air-air, buah-buahan itu halal, kecuali yang ada dalilnya. Sehingga berani menyatakan haram harus bawakan dalil. Yang ketiga, ta'kidu hadal umum, ta'kid, penegasan umumnya sesuatu yang halal di dunia ini, di bumi ini, yaitu jami'an dengan ma. Ayatnya, huwallazi khalaqalakum ma. Ma itu dalam ilmu usul termasuk kalimat yang bermakna umum. Sighah min sighal umum dalam ilmu usul adalah ma. Man, ma. Yang kedua ditambah dengan jami'an. Jami', takkid lagi. Ya. Ma itu sudah umum ditambah dengan jami'an, semuanya. Sehingga sekali lagi hukum asalnya itu halal, mubah, suci, kecuali kalau ada dalil. Tentang siapa yang menyatakan mengharamkan apa yang di bumi ini, dari pepohonannya, minumannya, airnya, pakaiannya, menyatakan ini haram, ini najis, maka harus bawa dalil. Di antara beliau sebutkan juga rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya andas samawat sab'a, langit itu ada 7. Yang berikut menunjukkan kamal khalqis samawat, sempurnanya penciptaan langit, fasawwahunna. Yang berikutnya menunjukkan isbat umum ilmillah, menunjukkan umumnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu, bikulli syai'in alim. Yang berikutnya kata beliau rahimahullah, ayat ini menunjukkan kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur Allah ada hati nikmat. Dan tentunya
sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, arkan syukur 3. Dengan kalbu, dengan lisan, dengan jawarih. Dengan kalbu meyakini, mengakui semua ini adalah datang dari Allah, Allah memberikannya. Dengan lisan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nikmat tersebut. Dan dengan jawarih yakni menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata beliau rahimahullah, ayat ini menunjukkan harusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nahsya wa nakhaf. Kenapa? Lianna Allah taala bi kulli syai'in alim. Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Fa idza kana Allahu aliman bi kulli syai'. Jika Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, hatta ma nukhfi fi sudurina, sampai pun yang kita pendam di dada-dada kita, Allah Maha tahu. Maka ini mengharuskan kita untuk menjaga diri. Jangan sampai kita membuat murka Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, dengan apa yang dalam isi hati kita. Au jabarana dzalik, ketika kita tahu Allah itu bikulli syai'in alim, dan mewajibkan kita annahtarisa mimma yughdibullah azza wajalla. Kita menjaga diri dari apa yang membuat murka Allah azza wajalla. Sawaun fi af'alina, apakah dalam perbuatan kita, au fi af'alina, dalam ucapan-ucapan kita, aqwal kita, au fi dhama'i qulubina. Ya, Allahu a'lam.